Salam sejahtera sedulur semua. Kembali ketemu dengan kami, Tete Rizky dan Romo Gede Mahesa dalam Fenomenal. Bincang fenomenal. Kita bukan siapa-siapa, tapi kita boleh kok ngomongin tentang siapa saja dan apa saja. Ya, Mo? Iya. Oke. Akhir-akhir ini banyak kita dengar mengenai BTS. Apa itu? Apa kuwi ya, Mo? Setahu saya BTS apa? bakwan tahu apa? Sate. Bakwan tahu atau sate? Bakwan tahu, sate. Kalau Botok enggak, tempe. bodok, tempe. Gini, Mo. Salah satu waralaba di Indonesia itu menggandeng Bakwan tahu, sate. menggandeng grup musik dari Korea Selatan, di mana ini mungkin menurut pengelola waralaba itu ini adalah satu peluang di mana anak-anak muda juga sekarang baru trennya ke Korea. Tidak hanya musiknya tapi juga filmnya, ada drakornya, Gayanya. stylenya, ya, gaya hidupnya. Oke, kita akan mencoba ini ya, Mo. Apa sih sebenarnya ini, ada apa kok tiba-tiba saja Korea sedemikian menyedot perhatian para kaum muda di Indonesia. Ayo, Mo. Wah, kalau ini menurut Bu Ini Tete fenomena apa apa, Mo? Iya, kalau menurut Bu Tete apa dulu nih? Ya, kalau saya sih lebih pada ini sesuatu yang baru. Jadi biasalah kalau baru itu kan menarik, itu kan sesuatu yang biasa. Tapi saya kira kok tidak lama ya, Mo. Tapi gini, kalau saya ya sekarang Korea Mandate dulu ya. Iya, betul. Korea Mandate ini ternyata apa ya, sangat memikat perhatian anak-anak remaja kita. Dan bahkan ada kalangan orang tua juga. Ya. Nah, inilah yang mengherankan. Kenapa? Kalau ditelusuri, misalkan Koreanya itu apa? Makanan, ya kan? Kemudian drama, ya, yang lagi drama musik. Korea. Kemudian musik. Ini kenapa? Nah, trennya karena sesuatu yang baru. Kalau makanan jelas lah. Mungkin kita sendiri pengen makan makanan apa gitu ya. Kemudian drama. Drama ini tentunya kalau memang sih, kalau kita ngelihat tayangan yang di TV dengan drama kita kalah jauh. Baik di masalah cerita, baik di masalah penggarapannya, Tekniknya ya, Mo, ya? teknis Tekniknya. penggarapannya. Iya, saya potong, Mo. Romo kan lama berkecimpung di situ ya. Romo lama berkecimpung di persinetronan, di panggung-panggung entertain begitu ya. Kalau kembali ke apa yang ingin disampaikan Romo dengan melihat fenomena semacam ini. Dan sebentar sebelum ngomong bakso, tempe, soto itu ya. Iya. Makanya tadi Makanya yang Korea sampai ke dramanya sampai ke di teknis. Ya. Di teknis mereka itu melakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, sedangkan sinetron kita itu tidak. Ya. Kemudian di musik. Nah, ini sebuah gaya anak muda Korea yang betul. Warna Eropa tapi digabung kemudian dengan penampilan mereka, tampang mereka yang notabene unyu-unyu oriental gitu ya. Iya. Ini kenapa gitu loh? Mosok sih kita tidak bisa gitu kan? Tentunya tidak ada yang tidak bisa, kita itu bisa. Hanya dalam masalah ini kitanya sendiri yang kurang mencintai, kurang mendalami, kurang menggeluti produk kita sendiri, milik kita sendiri. Ya. Nah, kemudian digerai waralaba itu tadi ya. Betul. Ya. Kok ya bisa? Itu satu sisi
saya bilang itu bagus untuk satu bisnis, itu bagus ya. Iya. Cuma dengan menggait, mencoba makanan itu terus diberi brand Iya. bakwan tahu soto Iya, itu kalau aja, makanannya sih biasa loh. Iya. Oh, itu nugget biasa. terus diberi brand bakwan tahu soto itu aja, Ya, Bu. itu udah geger Iya. dan semua lapisan, Iya, sehingga yang Iya. menghebohkan itu sehingga membuat antrian di masa Pandemi sekarang iya. ini membuat sesuatu yang rawan ya. Ini fenomenal ini tentunya harus dicatat ya, dicatat oleh para pelaku waralaba sendiri, dicatat oleh para kreator, Iya. dicatat oleh masyarakat, Pelaku para kuliner pelaku, gitu ya. bukan hanya pelaku kuliner, tapi para pelaku kalau itu bakwan tahu soto itu musik, Iya. para Kreator musik ya. kreator musik. Iya. Ini harus menjadi satu inspirasi. Kayak gitu, kayak kita itu idola banyak loh. Cuman bedanya ya, mungkin ada bedanya idola kita yang orang-orang yang kita idolakan itu mungkin ya di Indonesia gimana sih, terlalu mudah terpengaruh tentang selera, tentang tren ya. Ini sangat-sangat membuat keprihatinan, tentunya sangat membuat keprihatinan, dan ini sesuatu yang bagus, hanya kok kita tidak bisa gitu loh. Waralaba ya, maaf ya, anggaplah itu produk asing ya kan, waralabanya asing ditunjang dengan bakwan tahu soto asing juga, kemudian semua berbondong-bondong. Lah, kita itu punya bakwan gitu, punya tahu atau tempe, punya soto gitu kan, sate ya, kita punya waralaba yang khas ya kan, kok tidak bisa. Nah, ini tentunya ada harus ya pembelajaran, membidik peluang itu tadi loh, peluang khususnya bagi kaum usaha ya kan, kaum industri di dalam kuliner, bahwa gini loh, ada satu contoh yang mudah ya. Kenapa kita itu selalu terlambat? Karena kita itu lupa memberikan fasilitas kenyamanan ya. Dulu sebelum ada supermarket atau apa, kita belanja di warung tetangga, di koperasi ya kan, umpek-umpekan ya kan, dengan menata barang, nyari ini di mana, dan sekarang masih ada hal semacam itu. Kemudian begitu masuk supermarket, ditata rapi, kita nyari apa, tinggal lebih mudah, tinggal ambil dan masuk ke kasir. Nah, seharusnya semacam ini menjadi satu pembelajaran buat kalangan usaha. Juga tentang kuliner, makanan. Kita itu apa sih? Misalkan ayam, kentang, kita itu tempatnya. Dulu itu banyak jagoan ayam kita yang tradisional. Kenapa tenggelam? Karena tidak menyesuaikan dengan tren masa kini gitu ya. Kebutuhan tidak menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Artinya gini, mereka selalu menyuguhkan, menghadirkan sesuatu yang konvensional, yang ya wes biasanya gini, taruh di piring selesai gitu ya. Warung soto ya gini, taruh ini udah. Jadi apa? Kalau menurut Romo apa ini berarti seperti istilahnya kurang inovasi begitu ya? Kurang inovasi. Kalau terjadi semacam itu, ya itu tidak bisa disalahkan sih. Hanya menjadi sebuah keprihatinan. Keprihatinan buat kita yang mencintai bangsa sendiri, mencintai kekayaan kuliner Indonesia, mencintai
produk-produk Indonesia ini menjadi satu keprihatinan. Ya. Tapi kalau menurut Romo bahwa seorang pelaku usaha dengan menggandeng seseorang atau sekelompok orang yang terkenal itu kan hal yang wajar, Mas? Hal wajar, syah. Hal yang wajar ya. Untuk apa? Menarik minat pembeli itu kan hal yang wajar. Meningkatkan penjualan itu syah. Dan di Indonesia dengan maaf nih ceritanya, misalkan yang umum bisa kita temui nasi Padang, ya kan? Ya. Nasi Padang kemudian bekerja sama dengan apa? Ini inovasi, kreativitas, dan peluang itu sederhana kan, padahal ya. Sebuah restoran siap saji cuman didatengin rombongan bakwan tahu soto, ya kan, cuman makan di brand dengan kemasan yang seperti itu. Kok bisa seperti itu? Ini loh. Kita gini loh, di negeri kita ini tidak kurang orang yang populer, tidak kurang. Ya. Nah, hanya karena gini, mungkin di kalangan artis sendiri ya, kalangan artis sendiri tuh ya ngefan loh, banyak yang ngefan loh dengan kelompok itu. Makanya itu heran, kenapa bisa seperti itu gitu loh. Misalkan kalau gini, kalau kita musik-musik Eropa, misalnya zaman dulu misalnya rock klasik ataupun apa, itu wajar. Ini Korea yang notabene ya baru, termasuk baru ya dalam dunia musik, film maupun musik, ya kan, daripada yang Eropa. Dan tentunya kita itu tidak kalah. Hanya kenapa kok kita itu bisa selalu kalah? Atau mungkin karena kita cepat puas, atau merasa cepat, wah aku sudah cukup top atau apa, sedangkan prestasi untuk mencapai go internasional tidak diupayakan, ya kan? Tentunya ini ada manajemen, strategi manajemen yang khusus, dan keinginan artis itu sendiri, talentanya itu sendiri untuk sampai di mana. Memang ada beberapa artis kita yang sudah mendunia, itu ada, para penyanyi ada ya, tidak dikenal di Indonesia, tapi di luar justru laku, ya kan, itu ada. Nah, ini kadang kita itu kebalik, ada apa? Mungkin yang harapan saya hanya gini. Tapi kembali lagi ke ini loh, kalau menurut saya, yang namanya selera itu kan kita juga nggak bisa ini ya, nggak bisa menghentikan orang dengan, karena memang seleranya begitu. Selera sekarang itu bukan, selera itu didatangkan, dididik. Misalkan gini, ketika Bu Tete tidak tahu bahwa tentang jus jam, kemudian datang jus jam, karena sudah didatangkan itu. Seperti halnya gini, sinetron kita, maaf di TV itu, sinetronnya kualitasnya saya anggap ya itu saya mau ngomong buruk nanti bagaimana, tapi sangat-sangat secara kurang kualitas, berkualitas. Ya. Baik isi cerita, baik itu sebagai tontonan, baik itu cara penggarapannya, itu sangat-sangat instan. Beda drama Korea, ketika kita ngelihat behind the scene, itu sangat serius banget, gitu kan. Durasi sinetron sepanjang 1 jam 60 menit ataupun 50 menit itu diselesaikan dalam sekian kurun waktu. Di kita 1 jam itu cuma bisa sehari. Kita itu jago bim salah bim, cuman isinya. Nah itu loh. Jadi mentalitas itu juga perlu dibangun. Kita itu bangsa yang besar, kita itu bermental kuat, ya kan. Harusnya mental kita itu
sangat besar dan sangat luhur, tidak tidak menghadirkan semacam itu. Nah, seperti tadi tentang tren, ya, makanan juga seperti itu. Nah, para pelaku usaha itu, ya kan, mencari bisnis, mencari untung. Nah, namun sangat diperlukan seorang kapitalis namun yang membela bangsanya sendiri. Tentunya bisa dong idealis, bukan mendatangkan hasil. Kenapa? Yang gede-gede ini menghadirkan dari luar, kemudian dengan dikemas promosi seperti apa, yang tentunya lebih dari apa yang sudah ada, sehingga menjadi sesuatu yang baru dan sangat menarik. Tentunya misalkan kita banyak menu kuliner yang luar biasa ya, baik nasi padang, gudeg, ya kan, kemudian rawon, ya kan, kemudian di Bali ada nasi Bali, itu sebetulnya dikemas demikian rupa dasar gitu loh. Namun memang kemasan itu sekarang juga sudah banyak ya, seperti banyak di restoran ataupun rumah makan yang layak menghadirkan semacam itu. Tapi yang semacam yang warung ayam itu kan gayanya pasti orang muda cepat beli cepat. Nah, ini loh. Jadi kalau saya lebih pada gini, mungkin ya ada banyak faktor. Ada banyak faktor kenapa seseorang memilih itu gitu loh, ya. Misalnya kalau masalah memilih kulinernya lah, mungkin praktis, pelayanan cepat, kemudian bersih dan sebagainya. Nah, itu kan juga satu pembelajaran buat teman-teman, sedulur-sedulur yang bergerak di kuliner seperti apa, bergerak di musik seperti apa, di seni hiburan seperti apa, bergerak di bidang kreator seperti apa, kan begitu, Mo. Jadi intinya gini, mudah-mudahan para baik pelaku usaha, para profesional dan pelaku seni tetap mencintai, tetap mementingkan untuk anak cucu kita, ya kan, generasi penerus agar lebih mencintai produk, ya kan, produk, kemudian apa ya istilahnya, apa yang aneka dimiliki, kuliner apa gitu ya, apa yang potensinya, potensi negeri sendiri, menggandeng tokoh-tokoh negeri sendiri, tokoh pewayangan kan juga banyak ya, banyak yang tokoh-tokoh hero gitu. Nah, makanya itu yang penting, mudah-mudahan harapan kita adalah itu para itu tadi lebih peduli pada kekayaan kita sendiri, potensi negeri kita sendiri, ya kan, dan tentunya peduli, dengan demikian pasti akan peduli pada generasi penerusnya. Nah, hal ini tentunya tidak luput dari campur tangan pemerintah. Kenapa kok pemerintah? Ya karena tidak di pemerintahan itu ada izin, ya kan keluar dari itu, ya kan. Ada izin, mudah-mudahan semuanya lah, semua segala lapisan lebih mengedepankan rasa kebangsaan. Terima kasih, Romo. Ya, sedulur semua, bincang fenomenal kita hari ini tentang BTS dan bakwan tahu soto, salah satu waralaba di Indonesia yang cukup fenomenal kemarin, yang begitu banyak menyedot pembeli dengan kerumunan padahal ini masa pandemi. Sampai jumpa di bincang fenomenal berikutnya. Salam.